Sobat Podcast, saya Nini Susila Oktaviani. Selamat datang di BEDI Podcast, Broadcast Edukasi dan Informasi SMK PGRI 2 Sumedang. Sobat Podcast, di sini kita akan membahas berbagai topik seputar pendidikan, perkembangan siswa, dan inovasi SMK PGRI 2 Sumedang. Nah, hari ini kita memiliki tamu yang istimewa, yaitu Kepala Sekolah PGRI 2 Sumedang, Bapak Eri Mulyana SE. Selamat datang Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Andini ya, senang bisa memenuhi undangan dari sahabat BEDI Podcast SMK PGRI 2 Sumedang. Oke. Baik Bapak, mari kita mulai dengan perkenalan. Bapak bisa jelaskan sedikit tentang latar belakang dan perjalanan Bapak hingga menjadi Kepala Sekolah di SMK PGRI 2 ini, Pak. Waduh. Perjalanan menjadi kepala sekolah memang berawal dari sebelumnya, yaitu dari tahun 2004 ya. Tahun 2004 waktu itu masih SMK PGRI Cimalaka Sumedang. Tahun 2004 itu ya. Nah, alhamdulillah Bapak dari 2004 sampai 2023 kemarin itu Bapak mengalami 3 kepemimpinan ya, dari mulai Bapak Dr. Anas Sudarsono MSc almarhum, kemudian dilanjutkan oleh Bapak Dr. Tatang Supriyatna, dan yang terakhir kemarin itu adalah dari Pak Riki Nazwini SPD ya. Nah, dari rentang waktu 2024 sampai 2023 itu ya, alhamdulillah Bapak mendapatkan satu amanah dari SMK PGRI ini, sebuah kepercayaan mulai dari guru, wali kelas, kepala laboratorium, sampai menjadi wakil kepala sekolah. Nah, wakil kepala sekolah pun Bapak mengalami beberapa rotasi, mulai dari wakil kepala sekolah kurikulum, kemudian wakil kepala sekolah Hubin, kemudian wakil kepala sekolah quality management mutu. Nah, itu sehingga dari pengalaman dari 2004 sampai 2023 itu kemarin alhamdulillah Bapak dapat kepercayaan juga dari Yayasan Provinsi YPLP PGRI Jawa Barat untuk melanjutkan kepemimpinan dari Pak Riki Nazmuddin, yaitu bulan Juni 2024 kemarin. Apa sih yang menjadi fokus utama dalam pengembangan SMK PGRI 2 Sumedang ini, Pak? Yang menjadi fokus utama ya dalam pengembangan ini tentunya ini adalah sesuai dengan visi dan misi ya. Bapak kebetulan untuk yang menjadi motivasi untuk menjadi kepala sekolah tentunya ini tidak terlepas dari perjuangan-perjuangan dari kepala sekolah yang sebelumnya. Yang Bapak tinggal melanjutkan program-program yang sudahnya, dan tentunya dengan sedikit perubahan-perubahan untuk menjadikan SMK PGRI jauh lebih baik ya, menjadikan sebuah sekolah yang cerdas ya, dengan berwawasan maju tentunya. Dalam menjalankan visi dan misi tersebut, pasti ada tantangan yang dihadapi. Apa sih tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana cara Bapak menghadapinya? Oke. Untuk menghadapi tantangan-tantangan dari visi dan misi, kita tahu bahwa Bapak mengusung ya visi sekolah SMK PGRI 2 Sumedang ini adalah visinya itu adalah untuk mewujudkan sekolah PGRI 2 bangkit. Ya, di mana bangkit ini adalah merupakan sebuah akronim. Ya, sebuah akronim singkatan dan di mana B-nya itu adalah bertanggung jawab, kemudian A-nya itu adalah akhlak mulia, kemudian N-nya itu adalah nurani bercahaya, ya. Kemudian G-nya itu adalah global, ya. K-nya itu adalah keterampilan, I-nya inovatif, tiada henti, ya, dan T-nya itu adalah terampil, ya. Nah, sehingga diharapkan dengan mengusung visi daripada bangkit ini ya, bisa mewujudkan sekolah PGRI 2 ini adalah menjadi sebuah sekolah yang cerdas dan sekolah yang berwawasan maju. Nah, kemudian juga tantangan tentunya adalah tantangannya bisa berasal dari internal maupun bisa berasal dari eksternal ya. Nah, untuk internal tentunya ini adalah berasal dari keluarga besar ya PGRI 2 Sumedang sendiri, dari mulai guru-gurunya, kemudian staf tenaga tata usaha, kemudian siswanya sendiri. Ya, kita tahu ya untuk menjalankan visi ini tentunya tidak semua sama
tentu ada perbedaan-perbedaan. Nah, inilah tantangan-tantangan ini yang harus bagaimana caranya supaya tidak terjadi konflik internal, ya. Tetapi bagaimana caranya kami, ya, stakeholder sini adalah meraih, ya, semuanya itu adalah sehingga bisa menyamakan satu visi, ya, antara guru, TU dan siswa. Nah, kemudian juga tantangan dari eksternalnya tentunya ada banyak, ya. Eksternalnya itu, ya, karena eksternal itu kan berasal dari luar. Ini bisa berasal dari lingkungan, ya, tentunya. Kemudian bisa juga dari kebijakan pemerintah, kemudian juga bisa dari persaingan antar sekolah, kemudian juga perkembangan teknologi itu. Nah, ini semua adalah faktor-faktor yang bisa saja, ya, internal eksternal ini adalah menghambat visi misi yang Bapak usung tadi, ya. Di era digital ini, inovasi dalam pembelajaran sangat penting, Pak. Inovasi apa saja sih yang telah diterapkan oleh Bapak di SMK PGRI 2 ini? Ya. Inovasi yang sudah diterapkan di SMK PGRI 2 tentu adalah yang pertama, ya, bagaimana caranya agar sekolah ini bisa menciptakan, ya, suasana yang menyenangkan bagi baik itu ada untuk siswa-siswinya untuk belajar di sini, ya, atau misalnya bagaimana supaya guru-gurunya juga sama, kemudian tenaga tata usaha juga sama, ya, semuanya itu tentunya untuk mengatasi bagaimana caranya agar semua elemen tersebut itu adalah tidak merasa bosan. Nah, disinilah, ya, yang harus kita ciptakan, yang mulai dari mengatasi kebosanan, kemudian meningkatkan efektivitasnya, kemudian memenuhi kebutuhan per individunya, ya, kemudian menyiapkan masa depan siswanya, itu, ya. Jadi inovasi inilah yang harus diterapkan, ya, tidak saja untuk pembelajaran siswa, tetapi bagaimana caranya juga adalah untuk mengatasi, ya, semua dari elemen-elemen yang ada di SMK PGRI 2 Sumedang ini. Ada beberapa fakta menarik tentang SMK di Indonesia, Pak. SMK memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk siap bekerja. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan SMK PGRI 2 ini dengan sekolah lainnya? Yang membedakan ini yang jelas, ya, yang paling ini adalah letak secara geografis SMK PGRI 2 Sumedang sendiri, ya. Kita tahu bahwa letak secara geografis SMK PGRI 2 ini adalah berada di tengah-tengah kota Sumedang, di mana akses untuk semua, ya, transportasi umum itu melewati SMK PGRI. Ini adalah salah satu keunggulan. Satu itu. Kemudian juga karena SMK PGRI 2 Sumedang itu adalah merupakan salah satu sekolah swasta yang mendapat kepercayaan dari pemerintah untuk program pusat keunggulan. Nah, di antaranya itu adalah SMK PGRI 2 itu sudah menerapkan yang namanya kurikulum merdeka secara tuntas dari mulai kelas 10, 11, dan 12. Berbeda dengan sekolah-sekolah swasta yang lain yang ada di Kabupaten Sumedang, ya. Itu karena mereka itu baru menjalankan kurikulum merdekanya itu adalah baru kelas 10 atau kelas 11. Tapi untuk PGRI 2 itu sudah semua. Jenjangnya dari kelas 10, 11, 12 itu sudah melaksanakan, bahkan yang lulus tahun kemarin pun itu sudah di kurikulum merdeka itu kan. Nah, kemudian juga perbedaannya dengan sekolah lain itu adalah di mana sarana dan prasarana di SMK PGRI 2 Sumedang ini dari semua program keahlian itu sudah cukup lengkap, ya. Itu sudah cukup, baik itu alat untuk praktek dan lain sebagainya itu sudah lengkap, ya. Kemudian juga fasilitas sumber daya manusianya juga, ya, dari guru-gurunya juga, ya, semua setara satu plus bersertifikat dari industri tentunya, ya. Nah, itu. Kemudian juga budaya sekolah, ya, di mana budaya sekolah ini orientasinya itu adalah kepada prestasi, ya, siswa, baik itu prestasi akademik maupun non akademik, yaitu, ya. Kemudian juga siswa juga ditempa di sini itu adalah untuk pembelajaran entrepreneurship, ya, entrepreneurship, di mana di situ ada yang disebut dengan kewirausahaan, ya. Kemudian juga didampingi oleh guru
bimbingan konseling, ya, dimana disitulah peran BP dan BK ini yang nanti akan membimbing karir siswanya itu ke depannya mau kemana, mau ke arah seperti apa, itu ada pendampingan dari PPG. Jadi semuanya itu sudah terintegrasi semuanya. Itulah keunggulan dari SMK PGRI 2 Sumedang dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain. Mohon maaf nih Pak, mungkin bisa dijelaskan ada berapa jurusan untuk di SMK PGRI 2 Sumedang ini? Oke. Program keahlian yang ada di SMK PGRI 2 itu karena kita menggunakan kurikulum Merdeka itu pertama, kalau dulu kurikulum 13 itu terpisah ya antara antara teknik kendaraan ringan dengan teknik sepeda motor terpisah. Tetapi di dalam kurikulum Merdeka itu dalam struktur kurikulum itu menjadi satu program keahlian yaitu teknik otomotif. Nah, di mana dalam teknik otomotif itu terbagi dua, konsentrasi keahlian. Ada konsentrasi keahlian teknik kendaraan ringan, ada konsentrasi keahlian teknik sepeda motor. Nah, itu program keahliannya. Satu lagi adalah yang ada yaitu jurusan broadcasting. Wah, menarik sekali ya Pak. Jadi dengan banyaknya pilihan jurusan, siswa SMK PGRI 2 Sumedang memiliki peluang untuk menemukan passion mereka di masing-masing. Tapi apa sih keuntungan jika kita masuk dan sekolah di SMK ini, Pak? Oke, betul. Ya. Semua siswa atau adik-adik dari SMP yang akan menuntut ilmu atau melanjutkan ke jenjangnya yang lebih tinggi, SMK khususnya, itu bila bergabung dengan SMK PGRI 2 seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, banyak keuntungan yang bisa diperoleh. Ya, selain letak geografisnya, sarana dan prasarananya lengkap, ya, kemudian juga ditunjang oleh berbagai ya sumber daya gurunya yang sudah bersertifikasi, ya, dan yang paling menarik ya di SMK PGRI itu semua lulusannya itu masuk ke dalam yang disebut dengan bursa kerja khusus. Nah, jadi kalau misalnya siswa yang sudah lulus di SMK PGRI 2 ini jangan takut ya, karena di sini ada wadah ya untuk menampung bursa kerja khusus. Disitulah ya, karena PGRI 2 Sumedang tidak saja mencetak hanya sebatas lulus saja, tetapi juga memikirkan bagaimana agar lulusannya itu bisa terserap ke dunia industri ya. Makanya semua program keahlian yang telah Bapak sampaikan tadi, nah itu didampingi oleh industri-industri ya, seperti TKR itu didampingi oleh PT Auto 2000. Kemudian juga teknik sepeda motor juga didampingi oleh PT Daya ya, dan jurusan broadcast juga didampingi oleh SMTP, Partp. Nah, itu semua adalah industri yang mendampingi ya SMK PGRI. Tujuan tadi bagi ya untuk berusaha untuk menyerap lulusan dari SMK PGRI Sumedang. Itu ya nilai plusnya. Apa harapan Bapak untuk siswa dan orang tua yang mendukung proses pendidikan di sekolah ini, Pak? Harapan sekolah tentunya banyak ya untuk harapan. Tentunya ya. Kalau untuk harapan sekolah pada siswa tentunya ya sekolah-sekolah sih mengharapkan semua siswanya itu bisa aktif dalam pembelajaran itu kan. Kemudian juga memiliki rasa ingin tahu ya, sehingga muncullah daya nalar kritis. Nah itu kan. Nah yang paling penting ya harapan sekolah semua siswa-siswa PGRI 2 ini punya satu karakter disiplin dan bertanggung jawab. Ini yang sangat ya diharapkan itu ya. Kenapa? Karena kalau mau terjun ke dunia industri yang namanya disiplin dan tanggung jawab itu adalah nomor utama ya. Nah selanjutnya harapannya ya untuk pengembangan potensi dirinya juga diharapkan ya. Kemudian juga bisa berkolaborasi dengan teman yang lain ya. Nah, dan terakhir kalau tadi itu disiplin dan tanggung jawab, dan satu lagi jangan lupa sekolah mengharapkan bahwa siswa PGRI itu punya akhlak dan adab yang bagus. Adab untuk diri sendiri, adab untuk guru, adab kepada orang tua. Nah, ini ya sehingga muncul sesuai dengan visi yang di depan tadi, yaitu jadi nurani yang bercahaya dan berakhlak mulia ya. Kemudian juga untuk orang tuanya harapan sekolah tentunya karena untuk mencetak siswa yang berakhlak karimah ini tidak
gampang, tidak instan, tetapi melalui proses panjang. Tentunya harapan sekolah untuk orang tua itu adalah ikut bareng-bareng ya mengawasi kegiatan anaknya. Karena sekolah itu hanya bisa memantau siswanya itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, sisanya itu berada di lingkungan keluarga. Nah, peran orang tua lah di situ yang diharapkan ya untuk mendukung sekolah ini. Kemudian juga kerjasama dengan kerjasamanya dengan sekolah itu orang tua juga diharapkan adalah ikut membantu ya dari sisi program-program sekolah yang lainnya. Itu mungkin harapan sekolah untuk orang tua siswanya. Terima kasih kepada Bapak Eri atas waktu dan insight yang telah dibagikan. Semoga podcast ini bermanfaat bagi semua sobat podcast. Amin, terima kasih. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast selanjutnya di BD Podcast, broadcast edukasi dan informasi SMK PGRI 2 Sumedang. Dan jangan lupa untuk like, comment, and share ke teman kalian. Sampai jumpa lagi. Yeah.